Aku menatap layar laptop yang menghitam, pantulan wajah di dalam sana tampak tersenyum bahagia. Mataku melotot kala menyadari bahwa akulah yang melakukan aksi tersebut. Tanpa sadar aku tersenyum. Aish, sial, aku termakan jebakan sendiri. Awalnya aku hanya ingin menggodanya, tetapi mengapa sekarang aku sebahagia ini? Otakku sudah mulai tawaras. Setelah ucapan yang terkesan frontal tadi, Kinan segera keluar dari ruangan ini dengan wajah yang bersemu merah. Aku suka pemandangan itu, dan aku yakin dia sedang salah tingkah. Apa yang terjadi denganku? Aku bukanlah pria yang gampang luluh dengan gadis manja dan pembangkang seperti dirinya. Hei, sadarlah Rangga, tipe idealmu jauh berbanding terbalik dari apa yang dimiliki gadis itu. Suara-suara di kepala ini mulai menyadarkanku kembali. Ini bukan ketertarikan, hanya sebuah bentuk tindakan menggoda anak kecil. Meski ku tahu hal itu sudah membuatku bahagia. Aku tidak menampik, kejadian tadi cukup menghibur. Apa yang terjadi barusan sama halnya jika aku menggoda Lala. Ya, hanya sebatas itu. Tak lebih. Sebenarnya aku hanya ingin minta maaf tentang kejadian semalam yang mungkin membuatnya syok, tapi melihat wajahnya yang tampak ketakutan dan berusaha menghindar, membuatku ingin menggodanya lagi. Aku akui tingkahku semalam mungkin dianggap berlebihan olehnya, tetapi semua itu hal yang biasa bukan. Dia istriku sehingga aku bebas melakukan apa saja, meski ku tahu hubungan kami hanya sebatas ikatan di atas kertas. Aku hanya mengecup bibirnya saat ia tertidur. Salahkan Kinan yang sangat sulit dibangunkan. Seketika perkataan Lala terbersit di kepalaku, gadis kecil itu pernah berkata bahwa putri tidur akan bangun jika dicium, dan bodohnya aku melakukan tindakan yang terbilang impulsif. Kukira aksiku tak akan berhasil, mengingat gadis itu tertidur sangat pulas dan aku hanya mengecupnya. Ingat mengecup, bukan mencium, ataupun melumat. Namun, ternyata ia bangun dan membuat suasana menjadi canggung. Apa ada yang salah? Sepertinya cerita yang sudah didengarkan Lala tak boleh diterapkan pada Kinan. Putri tidur yang kubangunkan ini tak perlu dicium, hanya dikecup sepersekian detik, gadis itu langsung terbangun dengan mata terbelalak sambil memegang bibirnya. Kedua hal itu berbeda kan? Mengecup dan mencium jelas berbeda. Tolong siapapun itu, jelaskan. Mungkin sisi kotorku yang mendorong untuk melakukan aksi tersebut. Akan tetapi, aku bersyukur karena gadis itu bisa terbangun tanpa harus kubopong ke mobil. Salahkan diriku yang membawa anak kecil ke bioskop. Padahal, biasanya ia tak tidur secepat itu, apa karena lelah menghadiri acara di keluargaku. Atau dia merasa nyaman berbaring di kasur bioskop. Getaran ponsel di meja membuyarkan lamunan yang sejak tadi ku geluti. Keningku berkerut samar, saat menyadari bahwa ukuran ponsel yang kugenggam sedikit berbeda. Kunyalakan layar dan membaca sepenggal pesan yang membuatku sedikit kesal. Sial, ponsel kami tertukar. Dasar, gadis ceroboh. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling mencari keberadaan Kinan. Kelasnya sudah pasti selesai, dan mungkin saja dia sedang di kantin atau di taman. Apa gadis itu belum sadar bahwa ponsel kami tertukar? Dia memang bodoh. Tujuan pertama adalah kantin. Tempat ini adalah opsi utama yang memiliki persentase paling tinggi. Lagi-lagi aku menatap ke setiap sudut ruangan yang sepertinya tak begitu ramai. Dia tak ada di ruangan ini. Mungkin ia sedang di taman berkumpul dengan gengnya. Atau di perpustakaan. Tidak mungkin. Matanya tak sanggup untuk melihat susunan buku. Hal itu pernah dia ungkapkan padaku. Dia tak tahan melihat buku-buku tebal yang mengalahkan seri Harry Potter. Saat aku berbalik dan berniat keluar dari tempat ini, Kinan terlihat berjalan masuk bersama Devan. Ia belum menyadari keberadaanku. Mengapa dia terlihat sangat bahagia? Apa yang membuatnya tersenyum semeringah seperti itu? Dia tak pernah menunjukkan senyum itu jika bersamaku. Apa Devan sangat spesial? Kinan, panggilku yang membuatnya menoleh. Tatapannya menyiratkan keterkejutan. Iya Pak, pekiknya. Saya membutuhkan bantuan kamu. Aku harus membawa Kinan agar menjauh dari laki-laki itu. Pak, ini jam makan siang. Biarkan Kinan makan dulu. Itu suara Devan. Dia memang selalu berani dan tak sopan pada dosen. Keduanya memiliki sifat yang sama. Sama-sama tak punya sopan santun pada orang yang lebih tua, terlebih aku adalah dosen mereka. Hanya sebentar Devan dan saya tak akan mengambil partner makan siangmu. Kamu bisa memesan makanan, dan dia akan kembali sebelum makanan kalian tersaji.
Aku memberi penekanan di setiap kata. Devan terlihat ingin membantah, tetapi Kinan segera memberikan isyarat agar pria itu melakukan apa yang kukatakan. Ikuti saya. Aku berjalan ke tempat sepi, mengecek kembali apa ada orang atau tidak, untuk memastikan agar tidak ada yang melihat kami. Ada apa lagi, Pak? Aku merogoh saku dan mengeluarkan benda pipih yang menjadi alasanku mencarinya. Berikan ponsel saya. Pupil mata gadis itu melebar, lalu merogoh tasnya. Oh, tertukar. Pantas benda ini tak pernah bergetar. Apa ada laki-laki lain selain Devan? Tanyaku tanpa sadar. Maksud saya apa ada laki-laki lain yang kau sukai selain dirinya? Kembali kuulang pertanyaan yang sama. Ini salahku, karena memberi pertanyaan setengah-tengah pada gadis seperti Kinan. Gadis yang otaknya tak bisa berpikir dengan cepat. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Tuh, di wallpaper kamu foto laki-laki dan itu bukan Devan. Saya berpikir bahwa laki-laki itu mungkin sangat berarti untukmu. Aku menatap ke segala arah, lalu menggaruk tengkuk yang tak gatal. Ayolah Rangga, kenapa kamu tiba-tiba kikuk seperti ini? Gadis itu tertawa, lalu sedetik kemudian ia kembali ke mode kalem. Dia Agus. Agus. Aku memiringkan kepala, memikirkan dan mengingat-ingat apa ada mahasiswa yang bernama Agus. Namun, tak ada yang bisa kudapatkan. Saya tidak tahu bahwa di kampus ini ada manusia yang bernama Agus. Apa saya pernah berkata bahwa dia mahasiswa di kampus ini? Oh bukan ya, ucapku berusaha terdengar santai. Tiba-tiba dia tertawa, membuatku mengerutkan kening. Bapak nggak tahu dia. Aku menggeleng, lalu membuka mulut tak percaya dengan aksinya di hadapanku. Dia mengepalkan tangan lalu mengarahkan ke mulut, seolah akan bernyanyi, dan ya, dia melakukannya. Rap, Inoraenen haegem, olata bwea jigem, bokjak dengan ridem eoi jeomion, itohan todaren haegem. Apa kau sedang mengejekku? Tanyaku sembari menyipitkan mata, tak mengerti apa yang ia ucapkan. Bapak belum tahu. Lagi-lagi aku menggeleng. Oh, tunggu. Saya akan menyebutkan sebait lirik. Ini terkenal banget loh Pak. Ia kembali mengambil posisi seperti tadi, mengepalkan tangan dan mengarahkan ke depan mulut. Yeah daewita jaulieola daewita. Aku menunduk, ingin tertawa sekeras mungkin, tapi aku tak ingin membuatnya malu. Dia benar-benar menggemaskan ketika menghayati peran dadakan sebagai rapper. Kuakui suaranya bukanlah suara yang akan merusak gendang telinga, tetapi aku berharap dia tak akan menyanyikan itu lagi di hadapanku. Ketawa aja Pak, silakan atuh. Kutatap matanya yang menyiratkan kekesalan. Saya benar-benar tidak tahu siapa pria yang kamu maksud. Ya, hal itu menjadi bukti bahwa kita memang berbeda generasi, Pak. Saya lahir di generasi Z sedang Bapak di generasi X. Saya tidak setua itu. Aku tersenyum nakal lalu kembali bertanya, jadi siapa dia? Bapak tidak perlu tahu. Dia calon masa depan saya. Setelah mengatakan kalimat yang tak masuk akal tersebut, ia segera meninggalkanku, sebelum aku berhasil menahannya. Mataku membulat dan jantung ini berdetak dengan ritme yang cepat. Masa depan katanya, lalu aku akan dijadikan apa? Masa lalu. Aku tidak akan membiarkannya, Kinan.